Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Olah Otak. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan mendasar dalam perjalanan menuju kesuksesan, yaitu rahasia sukses membangun mindset positif untuk meraih tujuan Anda. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena saya akan membagikan beberapa tips dan trik yang dapat membantu Anda mengubah mindset menuju kesuksesan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif dari kita. Mungkin Anda pernah bertanya-tanya, apa rahasia di balik kesuksesan seseorang? Nah, jawabannya seringkali terletak pada mindset positif. Mindset ini bukan hanya sekedar kata-kata motivasi, tetapi sebuah filosofi hidup yang dapat merubah cara kita memandang diri sendiri, tantangan, dan tujuan hidup. 1. Apa itu mindset positif? Pertama-tama, mari kita bahas apa itu sebenarnya mindset positif. Mindset positif bukan hanya sekedar berpikir positif, tetapi juga tentang bagaimana Anda menyikapi tantangan, kegagalan, dan perubahan dalam hidup Anda dengan sikap yang positif. Ini adalah kunci utama untuk meraih tujuan Anda. Bagaimana kita tahu jika kita memiliki mindset positif? Orang dengan mindset positif cenderung melihat peluang dalam kesulitan, bersyukur atas hal-hal kecil, dan melihat kegagalan sebagai langkah menuju kesuksesan. Mengapa ini begitu penting? Mindset positif memainkan berperan besar dalam membentuk respon kita terhadap hidup. Ini membantu mengatasi tantangan, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan membuka pintu pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang. Tips dan trik untuk mengubah mindset menjadi positif yang pertama adalah bersyukur setiap hari. Luangkan waktu setiap hari untuk merenung dan bersyukur atas hal-hal baik dalam hidup Anda. Fokus pada hal-hal positif dapat membantu mengubah perspektif. Yang kedua yaitu hindari pemikiran negatif. Kesadaran terhadap pemikiran negatif adalah langkah awal untuk menghindarinya. Saat menyadari pikiran negatif, coba gantilah dengan pemikiran yang lebih positif dan konstruktif. Terus yang ketiga yaitu terapkan positivitas dalam bahasa tubuh. Sikap tubuh dapat mempengaruhi suasana hati. Cobalah untuk menjaga postur tubuh yang positif, tersenyum, dan menggunakan bahasa tubuh yang menunjukkan kepercayaan diri. 2. Mengetahui tantangan diri. Langkah pertama dalam membangun mindset positif adalah dengan mengenali dan mengetahui tantangan diri Anda. Apa saja hal-hal yang mungkin menghalangi Anda, bagaimana cara Anda merespon kegagalan. Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu Anda memahami diri sendiri dan membuka pintu menuju perubahan positif. Mengetahui tantangan diri merupakan langkah penting dalam perjalanan pengembangan diri. Hal ini melibatkan kejujuran diri untuk mengidentifikasi area-area di mana kita mungkin menghadapi kesulitan atau batasan. Proses ini tidak hanya memungkinkan kita untuk merencanakan tindakan yang lebih efektif, tetapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan pribadi. Dengan mengetahui tantangan diri, kita dapat menghadapinya dengan bersikap positif, mencari solusi kreatif, dan memperoleh kepercayaan diri yang diperlukan untuk mengatasi setiap rintangan yang mungkin muncul dalam perjalanan hidup kita. Tips singkatnya adalah luangkan waktu setiap hari untuk merenung tentang pengalaman, emosi, dan tantangan yang Anda hadapi. Catat hal-hal yang muncul secara konsisten. Mintalah umpan balik dari teman, keluarga, atau rekan kerja. Seringkali, perspektif luang dapat memberikan wawasan yang berharga tentang area-area yang perlu diperbaiki. Tinjau keberhasilan dan kegagalan masa lalu Anda. Identifikasi pola-pola yang mungkin muncul dan pelajari apa yang dapat diperbaiki. 3. Menetapkan tujuan yang jelas. Sukses seringkali bermula dari tujuan yang jelas. Tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Hal ini akan memberikan fokus pada perjalanan Anda dan membantu Anda membangun semangat untuk mencapai hal tersebut. Pertama-tama, mari kita definisikan apa yang dimaksud dengan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas adalah pernyataan spesifik tentang hasil yang ingin kita capai dalam jangka waktu tertentu. Ini memberikan pemahaman yang jelas tentang arah yang ingin kita tempuh. Kenapa penting untuk menetapkan tujuan? Tujuan memberikan motivasi, fokus, dan arah dalam hidup kita. Mereka membantu kita mengukur kemajuan, meningkatkan kinerja,
dan memberikan rasa pencapaian ketika kita mencapainya. Langkah-langkah menetapkan tujuan yang jelas. Tentukan tujuan secara jelas dan spesifik, hindari tujuan yang terlalu umum, dan buat pernyataan yang dapat diukur. Tetapkan batas waktu untuk mencapai tujuan Anda. Ini menciptakan rasa urgensi dan membantu Anda mengorganisir langkah-langkah perencanaan. Bagi tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dicapai. Ini membuat perjalanan menuju tujuan terasa lebih dapat dicapai dan dapat diukur. Identifikasi tindakan-tindakan konkret yang perlu Anda ambil untuk mencapai tujuan. Buat rencana yang terinci tentang langkah-langkah yang perlu diambil. Pertimbangkan hambatan yang mungkin muncul. Secara berskala, perbarui tujuan Anda dan evaluasi kemajuan yang telah dicapai. Sesuaikan tujuan jika diperlukan. 4. Belajar dari kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari pembelajaran. Jangan takut untuk gagal, tetapi belajarlah dari setiap kegagalan. Itulah yang akan membentuk karakter Anda, memperkuat mindset positif Anda. Tips belajar dari kegagalan. Yang pertama, ubah perspektif. Kegagalan seringkali dianggap sebagai akhir dari segalanya. Namun, cobalah untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Lihatlah kegagalan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang tidak akan Anda dapatkan ketika segalanya berjalan lancar. Contohnya, jika usaha bisnis Anda tidak berhasil, mungkin itu adalah saat yang tepat untuk merenung, mengevaluasi strategi, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Tips yang kedua, analisis penyebab kegagalan. Saat menghadapi kegagalan, langkah pertama yang perlu diambil adalah menganalisis penyebabnya. Apakah itu karena kurangnya persiapan, kurangan keterampilan, atau mungkin faktor luar yang tidak dapat Anda kendalikan. Dengan memahami akar penyebab kegagalan, Anda dapat membuat perencanaan yang lebih baik untuk masa depan. Misalnya, jika presentasi Anda tidak sukses, mungkin itu karena kurangnya persiapan. Dengan menganalisisnya, Anda dapat menentukan bagaimana cara mempersiapkan diri dengan lebih baik di masa mendatang. Tips yang ketiga, tetap termotivasi. Kegagalan bisa membuat kita merasa rendah diri, namun penting untuk tetap termotivasi. Ingatlah bahwa bahkan orang-orang sukses sekalipun pernah mengalami kegagalan. Gunakan kegagalan sebagai pemicu motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Contohnya, jika Anda tidak berhasil dalam seleksi pekerjaan, gunakan pengalaman tersebut untuk meningkatkan keterampilan Anda dan bersiap untuk kesempatan berikutnya. Tips yang keempat, terapkan pembelajaran. Penting untuk tidak hanya belajar dari kegagalan, tetapi juga menerapkan pembelajaran tersebut ke dalam tindakan. Jika Anda terus melakukan hal yang sama tanpa perubahan, kemungkinan besar yang Anda alami kegagalan yang serupa di masa depan. Contohnya, jika kegagalan Anda disebabkan oleh kurangnya komunikasi dalam tim, terapkan perubahan dengan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi di masa mendatang. 5. Mengelola stres. Stres dapat menjadi penghalang besar dalam meraih tujuan. Pelajari cara efektif untuk mengelola stres seperti meditasi, olahraga, atau aktivitas kreatif. Ini akan membantu Anda tetap tenang dan fokus dalam menghadapi setiap situasi. Tips singkat dalam mengelola stres. Yang pertama yaitu pernapasan dalam. Praktekkan pernapasan dalam untuk menenangkan sistem saraf dan meredakan ketegangan. Ambil napas dalam, tahan sebentar, dan hembuskan secara perlahan. Yang kedua, aktivitas fisik. Lakukan olahraga atau aktivitas fisik ringan secara teratur. Ini membantu melepaskan endorfin yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Yang ketiga, beristirahat dan tidur cukup. Pastikan untuk memberi tubuh Anda waktu istirahat yang cukup. Tidur yang baik memainkan peran penting dalam mengelola stres dan memulihkan energi. Yang keempat, pentingkan diri sendiri. Sisihkan waktu untuk diri sendiri. Lakukan kegiatan yang Anda nikmati seperti membaca, mendengarkan musik, atau menikmati alam. Yang terakhir, hobi dan kegiatan positif.
temukan kegiatan yang membawa kebahagiaan dan kepuasan. Mengejar hobi atau kegiatan positif dapat menjadi pelarian dan stres sehari-hari. Nah, itu dia teman-teman, 5 bagaimana cara membangun mindset positif. Ingatlah, membangun mindset positif bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan yang terus berlangsung. Kami berharap tips dan panduan yang kami bagikan dapat membantu kalian menghadapi hari-hari dengan lebih optimis dan penuh semangat. Dengan kesabaran dan konsistensi Anda, dapat mengubah cara Anda memandang hidup dan meraih kesuksesan yang Anda impikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.